Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita mistis, horor. Cerita ini berjudul dengan Menikah dengan Lelembut dan Terlepas dari Alam Gaib. Dan seperti apa kisahnya, langsung saja. Suasana lepas kendali. Bumi di bawah kakiku berguncang hebat. Suara Nyai Diah berulang-ulang kali terdengar meminta ampun. Teriakannya memakan telinga. Suasana lepas kendali. Bumi di bawah kakiku berguncang hebat. Suara Nyai Diah berulang-ulang kali terdengar meminta ampun. Teriakannya sangat memekakan telinga hingga membuat kepalaku pusing. Ada perasaan aneh yang menyeruak dari dalam tubuhku. Aku merasa seakan nyawaku sedang berusaha dicabut. Aku jatuh berlutut, tapi tanganku tetap memegang tubuh Funta. Ia berteriak agar aku tidak melepaskan peganganku. "Kalau kau lepas, kau tidak akan bisa kembali ke ragamu," teriak Funta. Aku membuka mata sedikit. Ternyata kami dikelilingi oleh manusia obor. Mereka mencoba meraih tubuh kami, namun gagal. Ada sebuah pelindung tak kasat mata di sekitar kami, sedangkan Nyai Diah berdiri tepat di depan Funta. Mata merahnya melotot ke arah Funta. Lidah panjangnya menjuntai, dan aku kembali menutup mata sebab tak kuat melihatnya. Funta pun berkata kepadaku untuk tidak membuka mata lagi. Kondisi itu terus berlangsung selama beberapa detik, sampai akhirnya semua mendadak hening. Tanganku tak lagi memegang tubuh Funta. Saat kubuka mata, ternyata aku sudah ada di ruang tamu. Di sebelahku, Funta muntah darah. Aku dan Wak Ujang menolongnya. "Saya tidak apa-apa, nanti juga sembuh sendiri," kata Funta. Setelah itu rumahku kembali lagi seperti semula. Udara dingin masuk dari depan menyapu keningku. Lega rasanya semua berakhir. Aku pun bahagia begitu melihat Siti terbangun dengan wajah berseri-seri. Aku memeluknya dan meminta maaf atas apa yang sudah kulakukan. Siti berbesar hati memaafkanku. Malam itu, Wak Ujang dan Funta bermalaman di rumahku. Mereka tidur di kamar belakang. Esoknya, Funta mengajakku berbicara. Ia lalu mengajakku mengunjungi rumah asli dari Nyai Diah. Awalnya aku ragu, tapi akhirnya aku setuju. Kami lalu berjalan menaiki bukit yang tidak terlalu jauh dari rumahku. Jalannya cukup terjal. Beberapa kali kami harus menerabas ilalang. Begitu sampai di atas bukit, aku tercengang. Di hadapanku terhampar ratusan kuburan tua. Sebagian besar sudah tidak memiliki nisan. Funta mengatakan pemakaman ini merupakan makam para sesepuh desa setempat. Ia juga menunjukkan sebuah kuburan tanpa nisan yang berada di pojok. Kuburan itu berada dekat sebuah pohon besar. Funta bilang itu adalah kuburan Nyai Diah. Konon, semasa hidup Nyai Diah adalah seorang dukun teluh. Jasanya sering dipakai warga desa untuk berbuat jahat atas membalas dendam orang yang mereka tidak sukai. Sampai akhirnya Nyai Diah sendiri dibunuh oleh warga desa yang sakit hati karena orang tuanya dikirimkan teluh sampai mati. Nyai Diah ditemukan tergeletak di dekat sumur rumahnya. Tidak ada warga desa yang mau menguburkannya. Namun, jasad Nyai Diah akhirnya dikuburkan tanpa nisan dan tanpa selamatan oleh warga karena terpaksa. Tidak heran jika Nyai Diah merupakan dedemit paling berpengaruh di sana. Dan semenjak aku pindah ke rumah itu, ia sudah menaruh hati kepadaku. Alasan utamanya adalah ia ingin menjadikanku abdi dan menahanku di alamnya. Nyai Diah juga berencana membunuh Siti secara perlahan. Rasa cinta yang timbul di hatiku juga tidak nyata.
itu hanya sugesti yang diembuskan kepadaku. Perasaan itu membutakan mata hatiku, sampai akhirnya aku menyerahkan seluruhnya kepada Nyai Diah. Sampai kapanpun manusia tidak akan bisa bersatu dengan Dedemit. Derajat kita lebih mulia daripada mereka, kata Funta padaku ketika kami memperhatikan kuburan Nyai Diah. Setelah lama di sana, kami berdua pulang ke rumah untuk makan siang. Sebelum Wak Ujang dan Funta meninggalkan rumah kami, aku dan Siti tidak lupa mengucapkan terima kasih atas bantuan mereka. Mungkin kami tidak akan pernah bisa membalasnya. 2 bulan setelah kepergian Funta, aku dan Siti meninggalkan rumah itu untuk merantau ke Jakarta. Kami tidak membawa banyak uang, tapi kami memiliki tekad kuat untuk mulai hidup baru. Dan kisahnya pun berakhir dengan demikian. Semoga bisa menghibur dan bisa dipetik pelajaran hikmah dan manfaatnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton dan mendengarkan cerita ini sampai dengan selesai.